Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2323 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop, kutuk atas orang yang menindas. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata pertama di ayat ini berkata celakalah. Arti kata celaka artinya selalu mendapatkan kesulitan, selalu mendapatkan kemalangan, selalu mendapatkan kesusahan, selalu sial. Itulah arti celaka. Saya percaya tidak ada yang mau celaka, betul? Pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Yang pertama, orang yang merancangkan kedurjanaan, mereka akan celaka. Durjana itu artinya berbuat satu kejahatan. Saudara, firman Tuhan ini berkata, celakalah orang-orang yang merancang atau merencanakan satu kejahatan. Saudara, kalau saudara sedang merencanakan satu kejahatan di tempat tidur saudara, saudara lagi tidur tapi saudara memikirkan bagaimana saya mau mencuri, mau melakukan satu hal yang jahat kepada teman atau kepada saudara Anda. Saudara sudah berbuat durjana. Dan saya mau ingatkan, firman Tuhan ini bicara, kalau saudara melakukan hal itu, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara iri, dengki kepada seseorang karena orang itu lebih sukses daripada saudara, lalu saudara merencanakan satu kejahatan, saudara menyebar fitnah untuk menjatuhkan orang itu, saudara sudah buat durjana, saudara sudah berbuat kejahatan, yang pastinya kejahatan itu akan kembali kepada saudara yang berbuat durjana itu, yang berbuat jahat. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur kejahatan, saudara akan menuai beribu-ribu bahkan berjuta-juta kejahatan. Selalu saya ibaratkan seperti kita menanam mangga. Dari satu biji dia akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan satu lagi yang dihasilkan, tetapi dia akan berbuah banyak. Satu kebaikan yang kita tanam itu akan menghasilkan
beribu-ribu kebaikan, berjuta-juta kebaikan yang akan kita terima. Tapi kalau yang kita tanam hal-hal yang jahat, maka itu akan kembali kepada kita. Yang kita tanam cuma satu, tetapi itu akan kita nikmati berjuta-juta kejahatan. Oleh karena itu saudara, jangan berbuat durjana, jangan berbuat jahat. Karena semua yang kita kerjakan, kita lakukan kepada orang, baik itu baik atau jahat, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kita akan menikmati, kita akan menuai semua yang jahat. Makanya mari kita berbuat baik, amin, kepada sesama kita, supaya semua kebaikan itu kita nikmati. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mulai berencana satu kejahatan, saudara mulai merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan si A dengan cara yang kotor, dengan cara yang jahat saudara, dengan cara membunuh, dengan cara menyebar fitnah, dengan cara melakukan hal-hal yang jahat yang lainnya. Saudara dengar firman Tuhan ini, kamu akan celaka. Kamu akan celaka cepat atau lambat. Mungkin sekarang ini saudara belum melihat, saudara masih menikmati apa yang saudara kerjakan mungkin sudah terlaksana dan saudara enjoy saat ini. Tapi saya mau bilang saudara, saudara pasti akan celaka cepat atau lambat. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Bertobatlah. Amin. Supaya apa saudara? Supaya saudara mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Memang saudara akan tetap menerima konsekuensi dari dosa-dosa saudara itu. Tapi setidaknya saudara diselamatkan. Amin. Bapak ibu saudara, bertobatlah. Kalau saudara pernah merancang satu kejahatan, kedurjanaan, bertobatlah. Kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk bertobat saudara. Amin. Yang kedua, siapakah yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Yang kedua, orang yang merampas milik orang lain. Perhatikan ayat 2. Di sana dikatakan, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang yang celaka. Yang kedua adalah mereka yang merampas milik orang lain. Saudara, saya belajar bahwa merampas ini bisa saja diartikan dengan mencuri, dengan menggunakan kekerasan, mengambil rumah orang, mengambil harta orang lain, dengan cara-cara yang jahat. Mereka akan celaka, cepat atau lambat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pernah merebut, merampas, menyerobot milik orang lain, kembalikan. Amin. Mungkin yang saudara rebut itu suaminya, istrinya, kembalikan saudara. Kalau tidak saudara akan celaka, cepat atau lambat. Mungkin yang saudara rebut itu adalah harta milik saudara Anda sendiri, yang sebenarnya itu adalah milik saudara Anda. Tapi karena Anda mau menguasai, Anda merebut itu dengan cara-cara yang tidak benar, saudara kembalikan. Kalau tidak, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengambil milik orang lain, mungkin orang itu tidak tahu apa yang saudara lakukan di saat saudara curi barangnya. Mungkin orang itu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Di saat saudara mencuri, merampas harta milik orang lain, saudara akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Saudara akan celaka. Cepat atau lambat. Sekali lagi saya bilang, cepat atau lambat, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau sudah pernah mengambil harta milik orang lain, kembalikan sebelum terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merampas milik orang lain,
mereka akan celaka. Makanya saudara bertobat supaya Tuhan mengampuni saudara. Memang mungkin di saat saudara mengakui, saudara akan dihakimi, saudara akan digugat dalam persidangan, tapi minimal saudara diselamatkan. Amin. Yang ketiga, siapakah yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Yang ketiga, orang yang menindas orang-orang lemah. Saudara perhatikan ayat 2 di sana dikatakan, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Saya menangkap di sini, orang yang menindas, mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Banyak di luar sana, orang-orang menggunakan cara-cara kekerasan untuk dapat menguasai harta milik orang lain. Mereka menggunakan jasa-jasa preman. Tujuannya untuk menekan, untuk menindas orang-orang yang sedang bermasalah itu sehingga mereka putus asa dan menyerahkan semua harta milik mereka. Padahal hutang piutang mereka itu tidak sebanding dengan harta yang mereka miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara-cara kotor, cara-cara jahat orang-orang yang menindas orang-orang lemah itu. Mereka menggunakan jasa-jasa orang-orang yang jahat untuk menindas mereka, sehingga di saat mereka takut, mereka menyerahkan semua harta milik mereka. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang menindas orang-orang lemah, mereka akan celaka. Cepat atau lambat, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak saya kenal, baik debt collector, preman, yang melakukan hal-hal ini. Banyak yang saya kenal akhirnya sakit, tidak sedikit yang meninggal tanpa sebab. Karena apa, saudara? Karena mereka melakukan banyak kejahatan. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bertobatlah. Supaya apa, saudara? Supaya saudara diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Siapakah yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Yang pertama, orang yang merancang atau merencanakan kedurjanaan, kejahatan. Yang kedua, orang yang merampas milik orang lain. Yang ketiga, orang yang menindas orang-orang lemah. Orang-orang itu akan celaka. Mereka akan mengalami hidup mereka susah, akan mengalami kesulitan, kemalangan, kesialan. Apa yang mereka lakukan tidak diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu, mereka akan celaka. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau dipulihkan Tuhan, saudara harus mengambil langkah, bertobat. Bertobat. Kalau saudara pernah melakukan 3 hal tadi, bertobat supaya saudara diselamatkan. Amin. Cari Tuhan, kerja keras, hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami ditegur, kami diingatkan, kami diteguhkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan memenuhi hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.